kita tahu guys, mereka terpaksa untuk memilih salah satu antara agama Islam ataupun Kristian, tetapi mereka banyak memilih Kristian lah, dan ada juga yang antara mereka memilih agama Islam. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Angka dan Data Channel. Anda boleh pergi ke channel Angka dan Data Channel, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Angka dan Data Channel. Jangan lupa guys, bagus kerana ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri Indonesia. Jangan lupa tu guys. So tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya jarang diketahui, inilah 3 kota basis penganut agama Yahudi di Indonesia. Wow, bukan jarang diketahui guys, dan saya memang tak pernah dengar pun ada kampung ataupun kota basis yang ada yang beragama Yahudi di Indonesia ya. Wow, saya baru tahu. Betul guys, saya baru tahu. So, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozu Channel. Ya, jangan lupa pergi ke Angka dan Data Channel guys. Jangan lupa klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada ADC. Halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Bunyikan belnya. Terima kasih. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Shalom Alaikum. Agama Yahudi adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban agama, kebudayaan maupun hukum bangsa Yahudi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk beragama Yahudi atau Yudaisme di dunia mencapai 14,7 juta jiwa. Hampir setengah dari populasi penduduk beragama Yahudi di dunia ini hidup di negara Israel dengan jumlah mencapai 6,9 juta jiwa dan menjadi agama mayoritas di Israel. Israel menjadi negara satu-satunya di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Yahudi, disusul oleh Amerika Serikat dengan jumlah penganut Yahudi terbesar kedua, mencapai 5,7 juta jiwa atau 2% dari penduduk, dan terbesar ketiga ialah Prancis dengan jumlah penganut Yahudi mencapai 450.000 jiwa atau 1% dari penduduk. Di Indonesia sendiri, agama Yahudi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Jumlah penduduk keturunan bangsa Yahudi mencapai 5.000 jiwa. Dari 5.000 jiwa penduduk keturunan Yahudi di Indonesia ini, 10% diantaranya menganut agama Yahudi atau sebanyak 500 jiwa. 90% penduduk keturunan Yahudi lainnya menganut agama Kristen dan Islam. Sahabat Angka dan Data, berikut ini 3 daerah dengan penduduk beragama Yahudi terbesar di Indonesia. 3. Surabaya. Oh, Surabaya pun ada guys. Surabaya menjadi kota dengan penduduk beragama Yahudi terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah penganut agama Yahudi mencapai sekitar 20 jiwa tahun 2021. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terdapat ratusan penduduk berlatar belakang Yahudi hidup di Surabaya. Mereka berstatus sebagai pegawai pemerintahan, tentara, dan saudagar. Bahkan beberapa peneliti memperkirakan sebanyak 500 keturunan Yahudi pernah menetap di Surabaya. Jumlah itu terus menurun seiring penindasan Jepang yang disponsori Jerman di bawah Partai Nazi. Pada tahun 1948, komunitas Yahudi Surabaya membeli sebuah rumah yang kemudian mengubahnya menjadi sinagoga, tempat ibadah agama Yahudi. Sinagoga ini terletak di Jalan Kayon nomor 4-5 Surabaya, Jawa Timur. Selama beberapa tahun, sinagoga bergaya arsitektur Belanda dengan nama Sinagoga Beth Hashem Surabaya ini menjadi tempat berkumpulnya para penganut Yudaisme di Surabaya. Akan tetapi pada tahun 2013, sekelompok ormas melakukan aksi unjuk rasa di depan sinagoga ini sebagai protes atas serangan Israel terhadap Palestina. Bangunan ini disegel lalu dihancurkan oleh pihak swasta
dan mendirikan hotel 17 lantai di lahan bekas sinagoga tersebut. Tidak diketahui secara pasti bagaimana kabar terkini dari para penganut agama Yahudi di Surabaya. Apakah kini mereka beribadah di rumah masing-masing atau mencari tempat yang baru untuk beribadah? Manado. 2. Manado. Penganut agama Yahudi sebenarnya bukan tinggal di kota Manado, tetapi mereka sebagian besar hidup di Kabupaten Minahasa yang berbatasan langsung dengan kota Manado. Di ibu kota Kabupaten Minahasa yaitu Tondano, berdiri sebuah sinagoga bernama Sinagoga Hasamayim Tondano. Sinagoga ini menjadi satu-satunya tempat ibadah agama Yahudi yang berdiri di Indonesia sampai saat ini. Sebelumnya terdapat 2 sinagoga, namun sinagoga di Surabaya telah beralih fungsi. Kehadiran penganut Yahudi di Sulawesi Utara sangat diterima. Masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Tanah Minahasa, begitu welcome akan berbagai keragaman termasuk para penganut Yahudi. Bahkan pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara juga membangun sebuah menara menorah yang menjadi simbol agama Yahudi yang juga diakui oleh umat Kristen. Menara menorah ini bernama Menara Kaki Dian. Melansir dari situs merdeka.com, menara ini dibangun sejak tahun 2005 sebagai wujud terima kasih mantan Bupati Minahasa Utara kepada pendukungnya yang mayoritas adalah umat Kristen. Terdapat juga museum Yahudi bernama Museum Holocaust yang dibangun di Tondano. Wakil Gubernur Sulawesi Utara menilai museum ini justru menjadi simbol semangat toleransi masyarakat Sulawesi Utara yang luar biasa. Di Kabupaten Minahasa sendiri, jumlah penganut Yahudi mencapai hampir sekitar 100 jiwa dengan 33 kepala keluarga dan menjadi daerah dengan jumlah penganut Yahudi terbesar kedua di Indonesia. Rabi Yaakov Baruk, pemimpin umat Yahudi di Sinagoga Tondano, mengatakan bahwa bangunan sinagoga ini dulunya adalah sebuah rumah yang dibeli dari kerabatnya yang keturunan Belanda pada tahun 2004. Dan sejak 2004 juga, sinagoga ini menjadi tempat penganut Yahudi di Minahasa. Tak hanya itu, banyak juga penduduk dari berbagai agama di Sulawesi Utara yang datang berkunjung ke sinagoga ini untuk belajar toleransi dan mengenal lebih dekat komunitas Yahudi. 1. Jakarta. Sebagai pusat bisnis Indonesia, Jakarta menjadi salah satu tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas penganut agama Yahudi. Jumlah penganut agama Yahudi di Jakarta mencapai kurang lebih 100 orang. Akan tetapi komunitas Yahudi di Jakarta sampai saat ini belum memiliki sinagoga seperti di Minahasa. Mereka biasanya beribadah dari rumah ke rumah dalam satu komunitas. Komunitas penganut agama Yahudi di Jakarta sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu ada sekitar 20 keluarga Yahudi di Batavia yang merupakan keturunan Belanda dan Jerman. Namun jumlahnya terus merosot. Adapun komunitas Yahudi Jakarta juga mengalami masalah administrasi dalam pengurusan KTP. Karena harus memilih 6 agama resmi, maka biasanya mereka memilih menulis Kristen. Akan tetapi pada saat ini sudah ada pilihan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang juga bisa dipilih oleh para penganut agama Yahudi. Dan kita tahu guys, mereka terpaksa untuk memilih salah satu antara agama Islam ataupun Kristian, tetapi mereka banyak memilih Kristian dan ada juga yang antara mereka memilih agama Islam. Itulah yang mereka lakukan untuk apa orang kata, untuk mendapatkan KTP ataupun orang Malaysia panggil IC lah, kad pengenalan. Sahabat angka dan data, itulah 3 kota dengan penduduk beragama Yahudi terbesar di Indonesia. Kita doakan semoga para penganut agama Yahudi di Indonesia juga dapat menjalankan ibadahnya dengan baik karena negara kita menjamin kebebasan beragama penduduknya. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Angka dan Data Channel. So, dia kata kawasan Surabaya tu adalah penduduk yang ramainya Yahudi di situ. Dan katanya di sini juga ada 5,000 jiwa guys, orang Yahudi yang ada tinggal di Indonesia. Dan
ada di antara mereka sudah memeluk agama Islam dan ada juga yang memeluk agama Kristian. Di situ juga katanya sinagoga tempat Yahudi beribadah. Saya pun tak pasti apa nama tempat tu, tapi itulah katakan oleh Angka dan Data Channel tadi, sinagoga tempat Yahudi beribadah. Maknanya kawasan itu adalah menjadi tempat tumpuan orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia untuk beribadah. Kawasannya nama sinagoga. Maaf guys kalau salah guys. Saya sebut tu, kadang saya sebut ni kadang biasalah, lain sebutan lidah saya ni, lain dengan lidah orang Indonesia, tetapi minta maaf kalau salah. Dan katanya Manado ada 100 jiwa yang tinggal di situ. Maksudnya 100 orang Yahudi yang ada tinggal di Manado tu. Dan sinagoga ramai yang datang ke situ untuk mengetahui dan mempelajari agama Yahudi. Begitu yang kita tahu tadi, sinagoga adalah tempat ramai orang datang, termasuknya orang Islam, tak kiralah berbagai-bagai agama datang ke sinagoga tu untuk melihat bagaimana cara orang Yahudi hidup dan bagaimana cara orang Yahudi melaksanakan hidup harian mereka, agama mereka dan kehidupan mereka setiap hari. Itu ramai orang kata pelancong-pelancong ataupun wisata-wisata yang datang ke sinagoga. Dan tidak lupa juga iaitu Jakarta pun ada juga orang Yahudi yang tinggal di Jakarta. Katanya ada lebih kurang 100 jiwa lah yang tinggal di Jakarta itu, dan ramai mereka mungkin mereka bila mereka beribadah, mereka akan beribadah di rumah mereka sendiri, kerana di situ tidak seperti di sinagoga ada tempat beribadahnya yang sendiri, tetapi mereka beribadah di rumah mereka sendiri. Dan itulah pada sejak zaman India Belanda lagi, iaitu orang Yahudi ada tinggal di Jakarta. Itu yang seperti dikatakan oleh Angka dan Data Channel guys. Guys, sebenarnya saya pun baru tahu yang Indonesia pun ada ramai juga orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, seperti di Surabaya, di sinagoga, Manado, iaitu dan juga Jakarta. Itu yang saya tahulah dari dalam saya mereaksyenkan di dalam video Angka dan Data Channel ini. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaksi kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.